Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak ada. Ceria semua ya? Ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ketua kelas bisa pimpin doa terlebih dahulu. Tidak ada Pak. Ketuanya ada? Rahasia. Metras. Baik, sebelum pelajaran, kalian bisa berdoa supaya ilmu masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini ada yang nggak turun atau ada yang izin? Ada turun semua. Ada. Siapa? Ata. Ata. Ida Mahesa. Okta. Ata. Dan yang sakit atau izin sama dispen nanti sekretarisnya tolong catat. Hari ini kita akan belajar tentang algoritma dan pemrograman berbasis teks. Nah, sebelum kita masuk ke bab yang terbaru ini yaitu bab 3, kalian masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Belajar tentang konten, Konsep dasar multimedia. konsep dasar multimedia, terus cara mengedit Video. terus cara mengupload video di sosial media. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab 3, yaitu tentang algoritma dan pemrograman berbasis teks. Nah, sebelum itu, pernahkah kalian mendengar tentang pemrograman? Misalnya saat ada orang yang membuat game, bagaimana semua itu dibuat agar berjalan sesuai dengan perintah kita. Ada yang tahu? Coding. Terus ada lagi? Misalnya nih, kalian lagi lihat orang membuat game. Nah, seorang programmer itu sedang ngapain? Desain. Nah, itu adalah gimana suatu game atau aplikasi dapat berjalan sesuai perintah kita, yaitu dengan cara pemrograman yang dibuat dengan bahasa pemrograman. Jadi apa yang kita program nanti, aplikasi tersebut akan berjalan sesuai dengan perintah kita. Nah, tujuan kita belajar hari ini yaitu yang pertama untuk mengenal desain logika pemrograman. Yang kedua, perbandingan algoritma. Yang ketiga, dasar-dasar pemrograman. Yang keempat, debug di pemrograman berbasis teks. Nah, ini kita akan belajar yang pertama dulu, yaitu mengenal desain logika pemrograman. Yang pertama ada teks naratif. Teks naratif adalah dasar pemrograman yang berbasis teks, di mana pemrograman naratif merupakan cara penulisan program komputer seperti bercerita. Nah, nanti kita akan praktek, di mana kita akan menggunakan Google Colab. Di situ nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat cerita di sebuah pemrograman. Nah, sekarang siapkan HP kalian. Ada paket datanya? Buka Google. Kalian ketik Google Colab. Sudah? Nah, kalian klik yang paling atas. Kalian klik Open Colab. Sudah begini tampilannya? Sudah? Ada yang belum?
Atau kalau di HP dia ada tanda plus di ujung-ujung. Di ujung atas sih. Oh. Bagus. Ini mata dulu. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Ya. Ya. Oke. Nah, di sini kita akan membuat teks naratif. Teks naratif itu apa? Teks naratif adalah teks yang berisi cerita, baik itu nyata maupun fiksi. Dalam pembelajaran pemrograman, kita bisa membuat teks naratif yang akan ditampilkan dengan program Python. Nah, di sini ada contoh, di mana kalau kita mau menggunakan Python, itu harus menggunakan print. Print itu digunakan untuk menampilkan teks ke layar. Contohnya seperti ini. Print, terus teks ditulis di dalam tanda kutip atau kutip di atas. Jadi habis kalian nanti tulis print, baru nanti tulis kutip koma atas, terus masukkan teksnya. Ini nanti output yang akan keluar itu hanya tulisan kalau nama saya Fawaz. Nah, mari kita coba dulu di Google Colab. Pertama, kalian ikutin ya. Pertama tulis apa? Print. Bukan huruf. Jadi dalam teks itu harus menggunakan ketik apa? Dua. Kalian tambahkan ketik 2. Terus kalian tulis halo, nama saya Fawaz. Ini bisa pakai nama kalian sendiri. Kalau sudah, kalian klik yang ada tombol play ini. Nah, ketika kalian klik, maka dia akan menampilkan halo, nama saya Fawaz. Seperti itu. Ada yang sama? Error. Sama. Terus? Ada yang belum bisa? Sudah bisa semua? Oke. Lanjutkan, kita tambahin lagi di bawahnya. Kita tulis print. Terus masukkan kelas kalian. Saya kelas nah, maka dia akan nambah di bawah teks yang kalian buat tadi. Nah, dia akan muncul di bawah teksnya. Jadi, halo, nama saya Fawaz, saya kelas 10K. Selanjutnya, kita akan menambahkan variabel. Kalian tahu nggak variabel itu apa? Apa? Biasanya anak matematika tahu nih variabel itu apa? Y. Nah, kalau di pemrograman variabel itu tempat untuk menyimpan data di dalam program. Ibaratnya itu seperti kotak penyimpanan dengan nama tertentu. Nah, ini adalah contoh dari variabel. Nama itu adalah variabel. Terus variabel nama itu apa? Variabel nama itu adalah nama. Ini dinamakan variabel. Kalau di pemrograman Python. Nah, isi variabel itu bisa berupa teks. Kalau asmal ini adalah teks. Kenapa dia teks? Karena dia bentuk kalimat. Nah, teks itu kalau di pemrograman disebut dengan string. Terus angka. Angka itu gimana? Misalnya umur kalian. Nah, kalau variabel itu harus pakai kutip koma 10 juga. Misalnya umur 10 tahun. Nah, kalau angka itu disebut dengan integer. Terus ada tipe data lainnya juga. Yang ketiga, gunakan tanda sama dengan untuk memberikan nilai. Nah, jadi kalau kalian buat variabel, misalnya kalian mau buat variabel umur, kalian harus gunakan sama dengan agar variabel itu terbaca. Bisa semua? Oke, selanjutnya kita akan melakukan penjumlahan.
Nah, Python itu juga bisa menambah, mengurang, mengalih. Di mana di dalam Python kita bisa melakukan operasi hitung sederhana menggunakan simbol khusus yang disebut operator aritmatika. Penjumlahan digunakan dengan tanda plus, pengurangan menggunakan tanda minus. Kalau perkalian di pemrograman itu menggunakan tanda bintang. Nah, di sini ada contoh. Kita buat variabel A, di mana A itu 10, B itu 5. Terus kalian coba nih, print hasil penjumlahan A ditambah 5. Harusnya hasilnya akan 15. Coba kalian coba di Google Colab. Ya. Kita pertama buat A dulu. A sama dengan 10. Terus coba B sama dengan 5. Terus kalian enter. Kalian enter. Klik itu yang apa sih yang tanda panah begini? Ya. Bisa. Terus tulis print. Print. Buka kurung. Pakai koma atas. Kalian tulis hasil dari hasilnya adalah penjumlahan jangan lupa pakai petik koma. Terus kalian tulis A ditambah B. Maka dia akan menjumlahkan dengan otomatis. Hasil penjumlahannya adalah 15. Oke, selanjutnya soal. Silakan kalian buat program yang menampilkan biodata seorang siswa yang berisi nama, kelas, dan hobi dan menggunakan variabel. Bisa semua? Bisa. Yang sudah, nanti silakan maju. Oke, sudah 10 menit. Ada yang mau maju? Oke, silakan. Siapa namanya? Yuna. Oke, Yuna bisa dijelasin dari hasil program yang telah kamu buat. Pertama saya menggunakan variabel nama, yaitu Yuna. Variabel yang kedua adalah SK, dan variabel yang ketiga adalah hobi membaca buku. Terus saya mencetak menggunakan print dalam kurung kedua itu ada biodata siswa, ada nama, ada kelas, ada hobi. Ini adalah contoh biodata siswa. Kalian bisa semua ya? Bisa, Pak. Oke, kesimpulan. Ada yang mau baca kesimpulan? Saya, Pak. Siapa namanya? Asyifa, Pak. Oke, Asyifa, silakan dibaca kesimpulan hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah pemahaman mengenai bagaimana menggunakan variabel, memanfaatkan fungsi print, serta menerapkan operator aritmatika dasar dalam Python sehingga dapat menghasilkan program sederhana yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, beri tepuk buat hari ini kita sudah belajar tentang pemahaman mengenai penggunaan variabel, fungsi print, serta operator aritmatika dalam Python, yaitu perhitungan tadi. Mungkin itu aja pembelajaran dari kata hari ini. Apakah hari ini pelajaran yang menyenangkan? Apakah kalian senang dengan pelajaran coding ini? Oke, jadi minggu depan
depan kita akan masuk ke pre-score, di mana kita akan belajar tentang coding lagi. Nanti materinya akan kakak kirim ke admin dan tolong dipelajari sebelum minggu depan. Mungkin sekian dari kakak. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.